Sulawesi Utara terdapat 353 pulau, menyimpan hamparan laut yang luas dan kaya akan keanekaragaman hayati termasuk terumbu karang. Tak heran daerah ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Terdapat 18.439,75 hektar luas area terumbu karang di perairan Provinsi Sulawesi Utara. Seluas 8.325,51 hektar diantaranya mengalami kerusakan. Untuk indikasi kerusakan terumbu karang yang ada di pesisir Kota Manado, baik yang ada di sekitar Taman Nasional Bunaken ataupun yang ada di sekitarnya, itu sudah mulai terlihat dengan adanya namanya bleaching. Bleaching itu adalah pemutihan karang pada bagian ujung-ujungnya, terutama pada jenis Acropora itu sangat kelihatan, di mana terumbu karang ini menjadi putih, itu diakibatkan oleh karena yang pertama adalah bahan pencemar, yang kedua adalah peningkatan suhu pada perairan, begitu. Nah, bleaching ini bisa mengakibatkan kerusakan dampaknya luas sekali, begitu. Artinya dia bisa menyebar pada satu kawasan dengan cepat, begitu. Apalagi ditambah dengan pergerakan arus, begitu, atau pergerakan massa arus yang membawa bahan pencemar, sehingga bleaching ini bisa menyebar dalam radius yang sangat luas, begitu. Beberapa faktor yang berkontribusi pada kerusakan terumbu karang, di antaranya penggunaan bahan peledak dan racun untuk menangkap ikan, penyebaran sedimentasi dan erosi dari lahan daratan akibat pembangunan dan aktivitas pertanian yang menutup permukaan karang dan pembuangan sampah plastik dan limbah kimia yang mengalir ke laut dan mencemari air, serta menghambat proses fotosintesis karang. Kalau sampah itu pasti sangat berpengaruh ya kan untuk kesehatan terumbu karang, karena itu sangat mengganggu fotosintesis dari terumbu karang tersebut, sehingga terumbu karang itu bisa rusak, bisa mengalami kerusakan, kemudian proses pemulihannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkirakan timbulan sampah nasional pada 2025 mencapai 50,6 juta ton. Dari jumlah itu, sekitar 40% tidak terkelola dan sebagian besar berakhir di laut. Setiap tahun diperkirakan 16,02 juta ton sampah masuk ke perairan Indonesia. Jumlah ini membuat kondisi laut Indonesia kian rentan. Sudah tidak melihat orang misalnya pemboman ikan, merusak terumbu karang, sudah tidak ada. Karena juga masyarakat Bunaken sudah menyadari karena karena kita kan masuk kawasan wisata, Taman Nasional Wisata Bunaken. Iya, kalau sampah itu saya bilang terus terang itu ya urusannya itu berat kalau sampah, memang banyak sampah. Jadi sampah-sampah itu dia keluar dari sungai-sungai. Apalagi ini ada berapa sungai kan di Kota Manado ini. Misalnya Sungai Tumumpa, Bailang, Sungai Jengki, Kali Jengki, dan Sungai Sario, Sungai Bahu. Itu semua sampah-sampah dia keluar dari sungai, hanyut ke laut, semua ke Bunaken. Iya. Ya, ke tempat-tempat wisata, ke pulau-pulau lah. Iya, kalau buat saya memang ada karena bukan kita saling menyalahi, dah bukan. Tapi kalau boleh kasih kurang akang tuh buang-buang sampah plastik di sungai-sungai. Sampah di destinasi wisata bawah laut Bunaken menjadi masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini karena kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap kebersihan lingkungan. Sampah-sampah umumnya berasal dari kegiatan pariwisata, di mana pengunjung membuang sampah sembarangan berupa botol minuman maupun plastik makanan.
Selain itu, sampah kiriman dari kota Manado yang terbawa arus sungai. Pemulihan ekosistem adalah salah satu dari pengelolaan kawasan konservasi dengan tujuan melestarikan ekosistem alami yang rusak atau hancur akibat bencana atau gangguan lainnya. Pemulihan ekosistem di wilayah Sulawesi Utara, khususnya di kawasan Taman Nasional Bunaken, dilakukan dengan baik di wilayah daratan maupun perairan. Masyarakat pesisir di wilayah kita Sulawesi Utara secara khusus dan secara umum di 6 negara ini sangat tergantung dari ketahanan pangan dari laut, terutama ikan ya sebagai sumber protein. Jadi CTICFF ini juga mendorong agar supaya pengelolaan terumbu karang itu bisa lebih berkelanjutan dan lewat kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga para pihak itu bisa menemukan satu cara untuk bagaimana bisa anak cucu kita juga merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Itulah sebenarnya tujuan utama 6 negara ini berkomitmen untuk menjaga terumbu karang di wilayah ini. Karena hanya ada di wilayah segitiga karang ini, di tempat lain di Karibia, di Atlantik, kemudian di Laut India itu tidak bisa ditemukan keanekaragaman hayati yang tinggi seperti di wilayah segitiga karang ini. Ya kalau misalnya itu, kalau orang itu kan ini daerah wisata kan, jadi tamu-tamu untuk dari mancanegara itu mau lihat bukan apa, ikan kan. Karena Taman Laut Bunaken ini bukan taman darat, taman laut. Jadi DP taman ada di laut. Iya. Jadi turis-turis ingin ke Bunaken untuk melihat terumbu karang, ikan-ikan. Jadi kalau ikan-ikan itu sudah habis, semakin kurang, ya jelaslah turis berkurang. Jadi kalau turis berkurang, kita penghasilan juga kurang. Iya, jadi kita masyarakat Bunaken harus kita jaga bersama for anak cucu ke depan. Nanti kalau misalnya sudah tidak ada ikan-ikan yang misalnya Napoleon, ikan ya macam-macam lah. Kalau sudah tidak ada, kita mau lihat apa? Kurang tinggal cerita saja. Laut memiliki peran yang begitu penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Laut berfungsi mengatur iklim secara global dengan menyerap panas matahari dan menjaga keseimbangan suhu bumi. Sebenarnya masalah kita di pesisir ini yang harus kita lihat dari sisi sosial ekonomi, yaitu adalah bagaimana kita bisa mencari mata pencaharian alternatif yang baik terhadap masyarakat pesisir, sehingga mereka itu tidak lagi fokus atau merusak atau mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya yang ada di pesisir itu secara berlebihan. Contohnya akibat kemiskinan, akibat kebutuhan masyarakat, itu kadang-kadang masyarakat tidak lagi mementingkan atau lagi memikirkan masalah ekologis. Mereka hanya memikirkan bagaimana hari ini saya makan. Dan itu adalah alamiah begitu untuk semua orang. Memprihatinkan apabila pemerintah itu tidak mau, atau bukan tidak mau, pemerintah itu seperti tidak melihat beberapa fenomena yang ada di pulau kecil itu sebagai fenomena yang harus dibenahi mulai sekarang begitu. Kalau tidak, maka kerusakan itu akan terjadi terus. Contohnya, masyarakat tidak punya pilihan lain untuk mengambil kayu bakar untuk mereka masak. Maka mereka mengambil mangrove dan beberapa tumbuhan yang ada di pulau kecil. Nah, coba jika kita concern ke pulau kecil itu memberikan subsidi gas yang baik, bahan bakar yang baik, tentu saja mereka tidak akan menggunakan sumber daya yang ada di pulau kecil tersebut. Selain itu, laut menyediakan sumber pangan yang melimpah seperti ikan, udang, dan karang yang menjadi bagian penting dalam ketahanan pangan manusia. Keindahan laut dan ekosistemnya, seperti terumbu karang, menjadi daya tarik wisata yang memberikan kontribusi ekonomi bagi wilayah pesisir, sehingga menjaga ekosistem menjadi tanggung jawab manusia.
tentu sebagai generasi muda kita harus lebih peka terhadap apa yang ada di sekitar kita, karena menjaga kelestarian lingkungan itu jika bukan kita maka siapa lagi. Terkhususnya sebagai anak muda yang sangat akrab dengan teknologi, kita dapat menggunakan teknologi yang ada sehingga meskipun kita tidak berada langsung di lokasi tersebut, tapi kita dapat menyadari bahwa terumbu karang ini perlu untuk kita lestarikan. Maka perlu kita sebarkan awareness melalui sosial media yang kita miliki sehingga dapat menjangkau lebih banyak orang lagi. Maka dari itu diperlukan kerjasama yang lebih intens antara pemerintah, masyarakat setempat, bahkan bagi para wisatawan, sehingga diharapkan dengan kolaborasi yang ada dapat menjaga kelestarian dari terumbu-terumbu karang itu sendiri. Komunitas selam, organisasi pecinta alam, serta TVRI berkolaborasi untuk menanam fragmen karang di spot-spot prioritas seperti di Pantai Malalayang dan sekitar Taman Nasional Bunaken. Kegiatan meliputi penanaman langsung dan pembersihan terumbu karang. Upaya kolaborasi ini mendukung pemulihan ekosistem dari kerusakan akibat polusi dan penangkapan destruktif. Sejalan dengan target nasional pemulihan 30% terumbu karang hingga tahun 2030.